Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jadi teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu kita belajar singkat tentang perkenalan. Perkenalan di sini kalau dalam bahasa Arab disebut ta'aruf. Ta'aruf dari asal kata ta'arufa, ya ta'arufu, ta'arufan, artinya perkenalan. Biasa orang bilang boleh ta'aruf enggak? Ta'aruf artinya perkenalan. Biasanya perkenalan yang ditanyakan adalah nama. Ma ismuka, siapa namamu. Nah, sebenarnya ma di sini artinya apa? Apa namamu, tapi yang dimaksud artinya adalah siapa namamu. Boleh dibaca fasal ma ismuka, boleh dibaca wasal masmuka kalau yang ditanya adalah laki-laki. Tapi kalau yang ditanya perempuan pakai kasrah. Masmuki, siapa namamu. Ismi, nama saya Ridwan kalau laki-laki. Ismi Fatimah, nama saya Fatimah kalau perempuan. Kemudian kalau menanyakan asal, dari mana asalmu, yaitu min aina ji'ta. Min aina ji'ta, dari mana asalmu. Nah, ji'ta ini artinya kamu datang. Dari mana kamu datang. Tapi yang dimaksudkan, ditanyakan adalah asal. Min aina ji'ta, dari mana asalmu. Kalau yang ditanyakan itu laki-laki. Kalau yang ditanyakan perempuan, tinggal diganti saja harakat fathah menjadi kasrah. Min aina ji'ti, dari mana asalmu. Untuk perempuan kalau kasrah. Jawabannya ji'tu min Pakistan misalnya. Saya datang dari Pakistan. Kalau dari Indonesia, ji'tu min Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke materi kalimat. Kalimat bahasa Arab, bahasa Indonesianya kata. Kalimat atau kata itu terbagi tiga: isim, fi'il, huruf. Nah, di dalam Al-Quran atau hadis ataupun kitab-kitab ulama, kitab-kitab kuning, kitab-kitab gundul, itu dalamnya hanya ada tiga kalimat, hanya tiga kata. Kalau bukan isim, fi'il, dia huruf. Nah, apa itu isim? Isim itu tata benda. Sebenarnya definisi isim itu luas. Cuma karena kita belajar dasar, kita pahami dulu kalau isim itu adalah kata benda. Seperti kolamun, pulpen, saburatun, papan tulis, babun, pintu. Kemudian kalau fi'il itu kata kerja. Seperti akala ya'kulu, makan, syariba yashrabu, minum, nama yanamu, tidur, dan seterusnya. Sementara huruf artinya kata penghubung, seperti di, ke, dari, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemarin isim, salah satu isim kita sudah bahas di part pertama, part kedua, yaitu isim isyarah, kata tunjuk. Nah, sekarang kita akan bahas isim dulu. Oke, kemarin kita masuk di isim isyarah, kata tunjuk. Nanti kalau belum paham tentang isim isyarah, bisa ditonton ulangi lagi videonya. Kalau tidak paham boleh ditanyakan. Kemudian
isim domir. Isim domir apa? Isim domir itu kata ganti orang. Isim domir itu kata ganti orang, atau kita bisa sebut subjek. Nah, kata ganti orang ini kita bahagi 3. Ada mutakallim, ada mukhatab, ada ghaib. Sekarang kita masuk di mutakallim. Apa itu mutakallim? Mutakallim itu pembicara. Nah, kalau yang berbicara satu orang, yaitu kita, maksudnya saya, maka gunakan ana, artinya saya atau aku. Kalau yang berbicara satu orang. Tapi kalau yang berbicara 2 orang, 3 orang, atau lebih dari itu, atau yang berbicara satu orang namun mewakili 2 orang, 3 orang atau lebih, yaitu menggunakan lafaz nahnu, yang artinya kami atau kita. Nah, adapun yang digunakan dalam Al-Quran itu nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. Kata Allah, kami yang berikan rezeki kepadamu. Nah, nahnu di situ adalah nahnu mu'azzam bi nafsi. Ada nahnu mutakallim ma'al ghair, ada nahnu mu'azzam bi nafsi. Nah, kita tidak terlalu bahas itu panjang lebar. Yang jelas nahnu ini adalah pembicara 2 orang, 3, 4 atau lebih dari itu. Kemudian mukhatab, atau bisa juga disebut mukhatabah pakai tamarbut. Itu artinya lawan bicara. Lawan bicara, yaitu anta, anti. Kalau yang lawan bicara itu mufrad, mufrad itu artinya tunggal. Kalau dia laki-laki atau mudzakkar menggunakan anta, kamu, untuk laki-laki. Kalau dia muannats atau perempuan, anti, kamu, perempuan. Kalau lawan bicaranya tunggal, atau bahasa Arabnya mufradat. Mufradat lagi, maaf, mufrad. Nah, kalau lawan bicara kita 2 orang, baik dia 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan, atau laki-laki dan perempuan, maka kita gunakan antuma, kalian berdua. Kalau lawan bicara kita itu laki-laki 3 orang atau lebih, maka gunakan antum. Antum, kalian laki-laki, kalian semua laki-laki. Kalau lawan bicara kita perempuan 3 orang bahkan lebih, menggunakan antunna. Antunna. Nah, bagaimana kalau lawan bicara kita 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki? Maka menggunakan kata antum. Meskipun perempuannya itu berjumlah 100 orang, sementara laki-lakinya hanya 1 orang, maka menggunakan kata antum. Kecuali perempuannya semuanya murni, semua 100 orang itu perempuan tiada laki-laki, maka menggunakan antunna. Tapi kalau ada golongan itu yang kita ajak bicara ada laki-lakinya, maka menggunakan antum. Kemudian kata ganti orang ketiga yaitu ghaib. Apa itu ghaib? Ghaib itu orang yang tidak hadir, atau bisa disebut orang ketiga. Orang ketiga ini bahaya ini. Yaitu kalau orang ketiga yang tidak hadir, dia itu mufrad, 1 orang, maka kita gunakan huwa, dia. Kalau laki-laki yang kita bicarakan dia huwa, laki-laki. Kalau dia itu mufrad muannas, mufrad itu tunggal, muannas itu perempuan, maka kita gunakan hiya. Nah, ada juga yang bilang katakan kalau laki-laki huwa, kalau perempuan hiya, kalau banci hiu. Nah,
Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kalau orang ketiga yang kita bicarakan itu dua orang, baik dua orang itu laki-laki maupun dua orang itu perempuan, atau dua orang itu laki-laki dan perempuan, maka kita gunakan huma, mereka berdua perempuan. Selanjutnya, kalau yang kita bicarakan atau orang ketiga itu jumlahnya 3 orang, 4 atau lebih, maka kita gunakan hum. Hum artinya mereka. Hum artinya mereka. Kalau yang kita bicarakan atau orang ketiga itu jumlahnya 3, 4 atau lebih, mereka itu perempuan, maka kita gunakan hunna. Kita gunakan hunna, mereka perempuan. Kalau yang kita bicarakan mereka berjumlah 3 orang, 2 orang perempuan, 1 orang laki-laki, maka kita gunakan hum. Walaupun yang kita bicarakan itu jumlahnya 100 orang perempuan, 1 orang laki-laki, maka tetap menggunakan hum. Dan ini semua disebut dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Jadi bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom komentar. Jika slow respon, maka chat di WA yang tertera ini. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.